dikatakan mereka mengurangi bobotnya, saya punya persepsi adalah, oh berarti pada saat dia menerima dana baru, mungkin saja dia tidak nambah lagi di saham ataupun di reksadana, tapi dia masukkan ke instrumen lain sesuai kebijakannya dia, atau mungkin alternatif lain yang sedang dia cari. Nah, jadi apakah itu mengurangi? Rasanya tidak. Ya mungkin bobotnya akan turun dong, karena kalau ada dana baru masuk, dia cuma masukin ke obligasi, berarti kan bobot obligasi tambah besar, otomatis bobot saham akan turun. Tapi itu tidak berarti sahamnya dijual. Ya. Nah, kalau seperti itu, menurut saya secara sentimen itu negatif. Tapi rasanya apakah mereka akan jual saham untuk mengurangi bobot? Rasanya kecil kemungkinan karena surplus daripada iuran itu masih banyak. Jadi dugaan saya kemungkinan besar iuran-iuran baru yang masuk itu mereka akan masukkan ke instrumen selain dua itu. Oke, berarti dengan kata lain tidak ada dana baru, berarti memang agak cukup berat juga ya untuk mendongkrak dari kenaikan harga indeks harga saham gabungan secara keseluruhan berarti Pak Rudi. Karena institusi besar seperti BP Jam Sostek aja mungkin kalau tidak, kalau mengurangi mungkin tidak begitu kalau dikatakan, tapi mungkin tidak akan menambah, berarti agak cukup berat juga untuk perjalanan indeks ke depan ya Pak Rudi ya? Ya tentu yang lebih tepatnya apa harusnya BP Jam Sostek yang bisa menjawab sih, tapi ya, tadi lebih ke dugaan saya. Jadi dugaan saya sekali lagi ini cuma dugaan, mungkin kalau ada dana iuran yang baru tidak ditambah atau ditambah tapi porsinya kecil. Jadi misalnya tadinya saya dapat iuran baru 10, saya alokasikan 2,3 ke saham dan reksadana, mungkin sekarang cuma 1 gitu. Ya, tapi kan berarti tetap ada, cuma lebih kecil. Nah, tapi memang sangat disayangkan sih, karena BP Jam Sostek itu merupakan salah satu pengelola dana yang menurut saya sangat baik, good corporate governance-nya juga sangat baik, dan mereka juga masuk ke saham-saham yang liquid seperti LQ45. Nah, kalau misalnya mereka tidak menambah investasi dengan agresif, memang dorongan pasarnya jadi agak berkurang. Ya, tapi mudah-mudahan saja yang terjadi adalah seperti dugaan saya tadi, mereka bukan mengurangi, cuman kalau ada dana baru masuk, tadinya 23% masuk ke saham dan reksadana saham, sekarang bisa jadi 10% aja. Jadi tetap masuk, cuma bobotnya lebih kecil. Bobotnya lebih kecil ya, apalagi kan pensiun fund ini cukup besar sebenarnya memberikan menjadi salah satu faktor penggerak begitu ya untuk bursa atau perdagangan saham ya di seluruh dunia bahkan. Nah kalau dilihat sebenarnya appetite-nya investor saat ini seperti apa sih kalau misalnya mereka memang mengurangi saham atau mungkin keluar dari saham begitu ya, arahnya kemana sih sekarang untuk appetite dari portofolio begitu ya, seperti apa Pak Rudi? Parkir dananya di mana sebenarnya? Ya, saat ini kalau sampai dengan awal 2021 ini memang agak dilema ya, karena obligasi yang selama 2 tahun berturut-turut itu selalu positif, bahkan double digit. Tahun ini karena ada kenaikan yield treasury, sudah turun mungkin ada yang 3, 4, atau 5%. Jadi ketika orang mau menempatkan dana di obligasi, juga jadi ragu gitu kan. Tapi di satu sisi harga obligasi menurut saya sudah cukup murah. Dalam artian sekarang kita di level yield 6,7, 6,8, walaupun ada dugaan yield treasury akan naik dan sebagainya, menurut kami sih tetap di akhir tahun harusnya akan wajarnya di 6 sampai 6,3% gitu. Nah, jadi obligasi itu menjadi suatu tempat yang menarik. Cuma saat ini karena banyaknya sentimen-sentimen negatif, mungkin kalau orang masuk juga pelan-pelan dulu. Seperti kemarin kan lelang tidak terlalu berhasil ya. Jadi yang diminta berapa, yang berhasil berapa. Nah kalau untuk saham, saya melihat bahwa orang masih ini kok, ketika harga turun, yang akan beli di bawah itu juga tetap masih banyak seperti itu. Jadi kalaupun sekarang mereka menjual, mungkin cuma sambil melihat situasi sudah tenang dulu, baru mereka lakukan. Bukan keluar dari Indonesia kemudian pindah ke negara lain. Rasanya tidak seperti itu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.